Sore itu udara terasa lembab setelah hujan turun semalaman. Awan kelabu masih menutupi langit, hanya sesekali cahaya jingga matahari sore menerobos di antara celahnya. Suara kokok ayam bersahutan dengan desir angin yang melewati rumpun bambu. Suasana tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, sebuah rencana kelam sedang disusun. Di sebuah pendopo besar milik bangsawan Pajang, duduk dua orang yang penuh ambisi, Tumenggung Surya Laksana, pejabat Pajang yang licik, dan Kalabendu, seorang pengawal tangguh dengan hati keras bagaikan batu. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun penuh api kebencian. Sutawijaya sudah terlalu besar pengaruhnya. Bila dibiarkan, ia akan menjadi duri dalam daging Pajang, kata Tumenggung sambil mengepalkan tangannya. Kalabendu mengangguk, kita punya cara. Kita rampas rombongan upeti, lalu tuduh Sutawijaya tidak setia. Dengan begitu, Sultan Pajang akan murka. Mata Tumenggung menyipit, bibirnya menyeringai. Bagus. Malam ini juga, Desa Taji akan menjadi saksi. Malam menjelang, kabut tipis turun menyelimuti jalanan tanah menuju Desa Taji. Obor-obor kecil yang dibawa rombongan pengawal upeti berkelip tertiup angin. Ki Lurah Branjangan, pemimpin rombongan itu, berkuda di depan dengan wajah serius. Jaga barisan, jangan lengah. Serunya pada para prajurit Mataram yang jumlahnya hanya 15 orang. Mereka membawa peti-peti kayu berisi upeti untuk Sultan. Namun, di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba terdengar siulan panjang. Dari semak-semak, puluhan prajurit bersenjata lengkap menerjang. 20 orang pasukan pilihan Pajang menyerang tanpa ampun. Suara benturan senjata menggema di udara, jeritan demi jeritan terdengar. Tanah basah terciprat darah. Prajurit Mataram berusaha bertahan, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Ki Lurah Branjangan bertarung gagah, namun akhirnya terdesak. Sebuah pukulan keras dari Kalabendu menghantam dadanya. Tubuhnya terlempar dan terkapar. Nafasnya tersengal, matanya mulai kabur. Kalabendu mengangkat pedang tinggi-tinggi, siap menghabisinya. Namun tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat. Suara dentuman terdengar ketika pedang Kalabendu terhempas. Sesosok pemuda berwajah teduh berdiri tegap, Arya Salaka. Dengan gerakan cepat, Arya mengangkat tubuh Ki Lurah Branjangan dan membawanya menjauh dari medan perang. Mereka berhenti di balik pohon besar. Arya mengeluarkan buli-buli pusaka, meneteskan air ke bibir Branjangan. Ajaib, luka yang parah itu perlahan pulih, napasnya kembali teratur. Ki Lurah Branjangan menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Siapakah dirimu? Angger, mengapa engkau menolongku? Arya tersenyum kecil. Namaku Arya, Paman. Takdir yang mempertemukan kita. Arya kemudian mendengarkan permintaan Branjangan untuk menjadi saksi agar Mataram tidak dituduh berkhianat. Dengan tegas, Arya mengangguk. Mereka bergegas menuju Sangkal Putung, menembus malam dengan 2 ekor kuda. Di pendopo Kidemang Sangkal Putung, suasana mendadak riuh saat Arya dan Branjangan datang. Agung Sedayu dan Suandaru sudah menunggu. Apa yang terjadi? Mengapa wajahmu pucat, Paman Branjangan? Tanya Sedayu dengan cemas. Branjangan menjelaskan semua yang ia alami. Serangan mendadak, pasukan Pajang, dan nyaris terbunuh. Ia menunjuk Arya, jika bukan karena anak muda ini, aku sudah menjadi mayat. Suandaru mengepalkan tangan. Prajurit Pajang berani berbuat sekeji itu. Ini penghinaan. Namun Agung Sedayu menenangkan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus melapor ke Mataram secepatnya. Arya hanya menunduk. Ia tahu fitnah besar sedang dipersiapkan. Perjalanan Arya berlanjut. Malam makin larut, hutan sunyi. Tiba-tiba ia mendengar rintihan lirih dari parit kering. Dengan hati-hati ia mendekat. Di sana, seorang wanita tua dengan rambut kusut dan kuku panjang terbaring lemah. Matanya merah menyala, wajahnya menyeramkan. Dialah Nini Gemani. Arya sempat ragu, namun nalurinya sebagai penolong lebih kuat. Ia meneteskan air dari buli-buli pusaka ke bibir wanita itu. Seketika tubuh Gemani pulih, matanya bersinar. Kau baik sekali, anak muda. Sebagai balasannya, akan kuberikan ilmu. Dari genggaman tangannya, keluar asap hitam. Asap itu menyelimuti Arya, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan baru mengalir, Aji Sirep Begananda. Ilmu yang bisa membuat lawan terlelap. Gunakan dengan hati-hati. Jangan sampai membawamu ke jalan gelap, kata Gemani. Arya terkejut ketika wanita itu menyebut gurunya. Warang wajah, aku Gemani, musuh besar Kiai Gringsing. Arya tersentak, segera berpamitan. Perasaan was-was menghantuinya. Apakah ia baru saja menerima pertolongan? Atau justru racun yang berbahaya? Keesokan harinya,
Di pendopo Ki Ageng Pemanahan, suasana penuh tekanan. Laporan tentang upeti yang hilang membuat wajah semua orang pucat. Sutawijaya membanting tangannya ke meja. Ini pasti siasat. Mereka ingin menjatuhkan kita di mata Sultan. Suandaru menimpali, kalau Sultan percaya fitnah, habislah Mataram. Tiba-tiba, Tumenggung Surya Laksana masuk dengan pakaian kebesaran, diiringi prajurit pajang. Atas titah Sultan, aku datang. Upeti tidak sampai. Itu bukti Mataram memberontak, katanya lantang. Sutawijaya berdiri dengan mata menyala. Awas mulutmu, Tumenggung. Kami tetap setia. Namun Tumenggung hanya tersenyum sinis, lalu pergi dengan tatapan merendahkan. Malam harinya, di kediamannya, Surya Laksana dan Kalabendu berpesta, gamelan berbunyi, prajurit bersorak, tuak mengalir deras. Para penari menari dengan lincah, suasana penuh tawa dan nyanyian. Namun di balik kegembiraan itu, Surya Laksana berbisik pada Kalabendu, fitnah pertama berhasil. Setelah ini, kita buat Sultan semakin percaya bahwa Sutawijaya pengkhianat. Kalabendu tertawa keras. Mataram akan hancur. Di sisi lain, Arya menunggang kudanya menembus malam. Di dadanya, Aji Sirep Begananda berdenyut, mengingatkan akan janji misterius Gemani. Ia sadar, badai besar sedang mendekat. Fitnah, perang, dan pertarungan antarilmu akan segera pecah. Aku harus siap. Takdir sudah menungguku, bisik Arya lirih. Bersambung.